ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Sekarang kita duduk la ilaha illa ana, aku. Kalau sudah aku di dalam diri jenengan ini, maka keakuan diri kita sebagai makhluk otomatis sudah tiada. Terus bagaimana untuk mencapai derajat yang paling luhur? Di situ inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini prosesnya. Proses kita masih di dunia. Proses jasmaniah kita ketika saat patuh di dalam hukum syar'i, tinggalkan semua larangan, jalankan semua perintah secara fisik. Tetapi malam hari ini kita akan membahas Mi'raj. Lebih kokoh, lebih fokus. Ini nanti kita akan membahas Mi'raj minal Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa. Tapi di dalam surah itu secara terang jelas enggak ditulis minal Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha, enggak. Alladzi barokna khaulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mengapa di situ ada cahaya? Lah ini linuriyahu. Karena cahaya ini untuk menerangi dalam hati jenengan ruhaniyah supaya bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Kesadaran penuh bahwasanya diri kita itu bukan siapa-siapa. Menawi jenengan kimutan, menawi apabila jenengan ingat dawuh-dawuhipun Mbah Yai Ismail, bagaimana? Lepaskanlah keakuanmu. Ngaten nggih? Lepaskanlah keakuanmu. Disitulah nanti ada kesadaran penuh bahwasanya kita itu tidak ada. Nah, disitulah kesadaran yang disebut Sidratul Muntaha. Akhirnya mustawa. Artinya jenengan ketika saat sudah di babul musyahadah, yang ulama tasawuf mengatakan itulah makom muraqabah, makom di mana Anda apabila tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka kau seakan-akan selalu dilihat Allah. Anta budallaha ka'annaka lahu tara. Jelas. Jadi proses perjalanan Mi'raj adalah khusus ruhaniyah. Lepaskan diri dari segala masyiwallah, perkara selain Allah, termasuk keakuan diri sebagai makhluk. Makanya di situ ada disiapkan Allah cahaya. Sama dengan surah An-Nur ayat 35. Mengapa cahaya ma'rifat ini hanya diberikan terhadap mayyasha? Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Mengapa terhadap hamba yang dikehendaki aja? Karena semua manusia tidak mungkin, alias kebanyakan tidak mau mengikuti dereake, apa ya bisa meturannya,
noraki terhadap ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid yang diteruskan oleh para penerus-penerusnya. Persoalannya di situ. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh beruntung kita yang mengikuti para masyayikh kita, guru-guru akhirat kita, yang beliau itu meneruskan ajaran Rasulullah ini, sehingga termasuk golongan-golongan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab enggak mungkin semuanya, enggak mungkin. Hitungannya sedikit, Pak. Makanya saya sejak 2000 sampai 2003 ini, setiap ngaji kemana terkait masalah dinul haq, dinul tauhid, nggih ngapunten, mohon maaf, yang betul-betul mau mengikuti iku minoritas, bahkan mayoritas itu menghindar. Memang gitu Qur'annya, wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan hatinya tidak percaya. Udah. Materi kita malam hari ini judulnya adalah ciri-ciri kekasih Allah. Bagaimana? Apakah kita sudah masuk hati kita di ciri-ciri ini nanti? Pertama, yang disebut ala inna auliya Allah. Ingat, sesungguhnya kekasih Allah itu, sebelum dia itu ciri yang mudah yang kita lihat sesuai dengan surah Yunus ayat 62. Pertama dijawab di dalam surat Az-Zumar ayat 17-18. Alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanahu. Ketika ajaran Rasulullah di jalur ruhaniyah mi'rad dinut tauhid ini disampaikan, mereka mendengarkan. Mereka mendengarkan al-qaul, isi dari materi tersebut, dan masuk sumrambah di dalam hati. Bukan masuk telinga kanan keluar telinga, enggak. Ketika masuk telinga kanan dan kiri langsung masuk meresap di dalam hati. Itu pertama. Artinya orang ini tidak tiba-tiba langsung menolak, enggak. Enggak. Dia mengangan-angan dari apa yang disampaikan di dalam ajaran dinut tauhid tersebut. Kadang tidak langsung, waktu di majelis bisa menerima, enggak. Kadang-kadang hidayah itu kita terima saat kita mau tidur. Angen-angen, oh benar ya kata orang gila tadi. Gitu. Sebab kami disebut orang gila. Kanjeng Nabi aja dikatakan oleh kafir Quraisy min jinnah. Muhammad itu golongan sebagian dari golongan orang edan, orang gila. Apalagi seongkok kita. Ya. Tidak hanya orang gila, mungkin sudah masuk di WA saya sebagai panggilan anjing, panggilan babi, sudah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya enggak akan sakit hati kok, enggak. Sebab setiap diri manusia itu perlu proses. Perlu proses. Kata Rasulullah ketika saat
malaikat Jibril ingin mengangkat gunung Uhud ditumpahkan terhadap kaum Taif, bagaimana beliau menjawab? Jangan Bril, karena mereka sesungguhnya belum paham. Sekarang tidak paham, barangkali nanti sebelum mau meninggal baru paham. Sebelum sampai di situ Rasulullah. Kalau tidak begitu, mungkin anak turunnya nanti akan menjadi pengikutku. Loh, sampai di situ Rasulullah. Beliau tidak menyalahkan mereka yang menolak, tidak. Dia tunggu atas kesadarannya itu sampai kapanpun. Jadi yastami'unal qaula, kalau jenengan iki ya sudah. Pembahasannya sudah nangone Mi'raj kok. Sudah perjalanan. Bukan bahas ilmu. Bagaimana caranya mendengarkan terus bisa diterima, jenengan sudah lewati itu. Tinggal jenengan bagaimana membuka diri di dalam mustawa. Tadi yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Di samping jenengan iki mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, hakikat la ilaha illa anta, 87 surat Al-Anbiya ayat 87. Terus ma'rifatnya la ilaha illa ana, Al-Anbiya 25. Aku yakin jenengan itu sudah masuk di wilayah itu. Aku yakin. Jadi segala apa keilmuan tentang tasawuf ketika disampaikan langsung manah hati jenengan langsung plek plek plek. Masalahnya saya tinggal meneruskan saja dari beliaunya Mbah Yai Ismail. Ya? Tinggal meneruskan. Enak Pak, tinggal meneruskan. Lebih rekoso, lebih soro beliaunya ketika Babat Alas dulu. Apa? Babat Alas paham ya? Iya. Sekarang sudah padang. Tinggal saya bagaimana caranya di dalam suasana itu lampunya menyala terang beneran. Hanya itu. Otomatis genset ini voltasenya saya naikkan. Asalnya 110, akhirnya 220, bahkan sampai 240, 250 terserah jenengan. Di samping wayat tabiuna ahsanahu, jenengan iki mengikuti ajaran-ajaran yang sudah masuk di dalam hati jenengan, pasti jenengan itu akan menemukan dalam hati satu kebenaran. Artinya membenarkan dengan ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid ini. Pasti hati jenengan mengatakan ini yang benar, karena sudah tahu qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika saat kebenaran itu datang, maka sirnalah kebatilan itu. Artinya apa? Ketika saat dulu Bapak Ibu kita masih berjalan mutar-mutar di Isra,
belum mi'raj ya. Kita muter-muter di situ. Dulu kita belum menerima ajaran di mi'raj. Apa yang terjadi dalam hati kita? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minadh-dhulumati minan nuri ilad dhulumat. Gelap. Gelap. Lah wong Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Lah wong Allah itu dimanapun kita menghadap wajah Allah di depan kita, gitu kok kita itu orang ngerti, tidak tahu. Niki aneh bin ajaib. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, ketika hambaku bertanya terhadapmu tentang aku di mana, jawablah fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku Allah itu dekat. Ini aku, berarti kita sudah lewati la ilaha illallah, la ilaha illahuwa, la ilaha illa anta. Sekarang kita duduk la ilaha illa ana, aku. Kalau sudah aku di dalam diri jenengan ini, maka keakuan diri kita sebagai makhluk otomatis sudah tiada. Terus bagaimana untuk mencapai derajat yang paling luhur? Di situ inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini prosesnya. Pertama, menjadi calon kekasih Allah. Jenengan iki, kita ini mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid. Setelah itu wayat tabi'un, kita ikuti mengamalkannya. Berarti Rasulullah tindak dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha berarti tinggalkan dunia. Dunia itu makhluk. Jenengan ingin dunia itu fana, nggak ada, naiklah pesawat. Naik semakin ke atas, aku yakin rumah, masjid, bangunan dunia ini akan semakin kecil. Bila mana jenengan semakin ke atas, tidak tampaklah gambar wujudnya dunia. Naik pesawat. Ini secara logika. Bahasa di syariat dulu kita dikasih pengertian mi'rajnya Rasulullah itu numpak buruk meninggalkan Masjidil Aqsa sampai ke sab langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Sehingga kita imannya, Rasulullah naik ke atas. Lah ngoten nggih? Iku syariat gak salah. Syariat, kacamata syariat enggak salah. Tapi apakah ini wajib terjadi atau kita melakukan? Wajib menurut saya. Dalam satu hadis qudsi, Allah bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadikanlah sholat sebagai mi'raj. Mi'raj itu berarti berangkat kau untuk bertemu Allah. Bagaimana mungkin kita bisa lakukan itu sementara kita itu yukhadi'unallaha, mungsuhi Allah.
mungsuhi Rasulullah, mungsuhi orang-orang yang beriman kepada Allah di jalur dinu tauhid. Makanya ayatnya kan gini, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Sesungguhnya banyak manusia itu yang memungsuhi Allah dan orang-orang yang beriman pada Allah. Lah ini iman maksudnya adalah di jalur mi'raj, berarti ihsan. Bagaimana mungkin saya menolak ajaran ilmu bahasa Inggris, saya disuruh ngomong Inggris, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Kalau bahasa kedokteran gini Pak, bagaimana saya bisa mengoperasi orang yang ada penyakitnya dalam tubuhnya? Lah tentang ilmu kedokteran saya tolak. Mohal nggih? Mohal. Logikanya seperti itu. Bapak Ibu, berhubung jenengan tidak menolak, bahkan wayat tabiuna aksanahu, mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam ilmu itu sing jenengan pahamkan, yang jenengan pahami terkait masalah bagaimana caranya kita mi'raj. Mi'raj itu bisa terjadi dikarenakan kita itu pertama menerima ajaran Rasulullah dan mengamalkan. Disitulah letak kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Jenengan iki sadar kalau kita sejak akil balik sampai entah umur tahun berapa puluh tahun kita dolim pada Allah. Dengan bentuk kedoliman kita adalah di dalam diri keakuan hamba yang bisa melakukan segala aspek apapun. Keakuan kita yang segala-galanya yang memiliki, yang bisa gini, yang alim gini, yang bagaimanapun. Itulah bentuk kezaliman kita Bapak Ibu. Padahal di dalam surat Luqman ayat 13 Allah sampaikan ya bunayya la tusyrik billah sebab inna syirka la dzulmun adzim. Anak putuku, janganlah di dalam dadamu jagatnya ruhaniyah itu ada selain Allah. Mana? Ya keakuan diri ini loh Pak. Sebagai makhluk yang alim, sebagai makhluk yang tahu, yang mulia, yang kaya, yang punya jabatan, kehormatan, inilah bentuk kezaliman kita. Nah, hal itu ada kesadaran dalam hati jenengan. Makanya subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci ya Allah, saya itu orang zalim. Sadar. Padahal jenengan tiap saat dan waktu sholat loh Pak. Cuman kita mengakui kalau itu sholat kita, merasa kita bisa. Hati kita lalai pada Allah. Lalai kalau semuanya itu milik Allah. Coba ada satu dalil yang sejak kecil sak dunia itu mulai anak kecil sampai anak tua. Paham ya aku ngomong anak tua? Bukan orang tua loh nggih, anak tua. Jadi ada taman kanak-kanak, ada taman kawak. Itu bisa membaca tapi tidak mau praktek. Mana? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Padahal itu terjemahannya adalah proses jenengan ini penafian diri.
Tidak ada daya upaya kekuatan apapun. Apakah daya upaya untuk melihat, berjalan, berdiri, rukuk, sujud, duduk, daya upaya untuk menjadi orang yang alim, orang yang mulia dan lain sebagainya, enggak punya. Makhluk manusia jelas tidak punya hal itu. Loh, itu kok terjadi? Jenengan alim, jenengan kaya, punya jabatan, kedudukan, kehormatan, bisa mendengar, bisa melihat, bisa mengucap, berdiri, duduk, berbaring. Dijawab karena illa bil sumber tadi. Sumbernya itu tidak datangnya dari kita, tapi dari Sang Yang Tunggal hidup ini dalam diri kita. Oleh karena kita menolak ajaran Rasulullah, petunjuk untuk sadar diri, itu kita tolak, maka sampai kapanpun kita akan mengakui kalau segalanya milik kita. Kalau jenengan yang hadir, aku yakin sudah paham. Ini terjadi baik mulai taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak. Mayoritas. Apa akibatnya? Kalau kita seperti itu terus sampai mati, apa akibatnya? Jawabannya itu ada di surah Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Siapa yang di situ tidak mau lekas kembali untuk bertemu Allah sampai pada kematian datang, tsumma la tunsurun, akibatnya kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Terserah, saya tidak memaksakan diri, enggak. Sebab inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya cuma menyampaikan saja sebagai mohon maaf apa yang pernah beliau sampaikan. Saya cuma mengulangi aja kok Pak, mengulangi aja. Padahal itu sudah sejak zaman Nabi dan Rasul siapapun itu disampaikan. Sebab Allah berkata, bersabda, wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusanku ke dunia ini sebelum kau, termasuk dirimu, kecuali harus membawa dinut tauhid ini, ayat ini. Apa Pak? Ilaihi annahu, isinya ayat, isinya wahyu adalah la ilaha illa ana. Dari arah sinilah saya katakan wajib siapapun ruhaniyah kita manusia melakukan perjalanan fitrah, yaitu mi'raj. Itu kalau bahasa Rasulullah. Kalau bahasa kita adalah suluk nuju wusul. Itulah khalwat, itulah uzlah. Setelah jenengan ini mendapatkan petunjuk ilmu dan petunjuk bagaimana cara kita khalwat. Dan itu salah satu di antara tanda-tanda kekasih Allah. Terus bagaimana caranya jenengan itu bisa sampai terhadap mustawa musyahadah? Ini mesti terjadi terhadap kita, hati kita. Sebelumnya itu ada sinyal Mak dalam hati jenengan. Apa itu sinyalnya? Anta. Allah terasa dekat. Apapun aktivitas yang terjadi pada diri jenengan, hati itu terasa Allah itu dekat. Minimal dalam hati kita ada sinyal frekuensi kalau selalu dilihat Allah.
minimal. Sinyal yang seperti ini mesti akan terjadi pada diri manusia tatkala ruhaniyahnya itu sudah mengikuti Rasulullah. Kan Allah bersabda dalam surat Ali Imran 31, Muhammad, jikalau hambaku ingin kujadikan sebagai kekasihku, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, suruh ngikuti kamu. Itu kalau Allah yang dawuh, Ali Imran 31. Kalau bahasa Rasulullah yang dawuh niku wau, ikuti aku. Mana le? Aku. Niki terserah akunya kemana jenengan. Kalau akunya ke makhluk, ndak sampai gondol, mboten saged. Mboten saged. Jangan ke makhluk, tapi ke hidup ini lah. Kalau kita ke makhluk itu hukum syariatnya. Kalau ke Allah ini hakikatnya. Bon, sistemnya ngeten Pak. Bagaimana cara jenengan iki bisa betul-betul melepaskan keakuan diri? Pun ada 4 yang harus jenengan pahami. Kita kan sudah bicara mi'raj, berarti nggak bicara badan, nggih, bicara ruh. Di dalam ruh itu ada imanul haq. Entah kalau bahasa Maduranya apa, kalau bahasa Indonesianya itu adalah rasa, iman. Di dalam roh itu ada rasa, ada rasa. Di dalam ruh itu ada imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar kata Rasul adalah ihsan. Jatuhnya keyakinan kita pada segala aspek itu hanyalah Allah. Itu akan terjadi kalau hati kita terasa dekat Allah itu. Bangunkan, asahlah imanul haq itu. Lah, imanul haq itu sumbernya dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Setelah jenengan iki menyadari kalau kita selama ini dolim pada Allah, maka Allah terasa dekat pada kita. Bahkan kata Rasul, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Itu saking dekatnya. Itu kalau orang perempuan kasmaran, Pak. Orang laki-laki kasmaran. Ketika kita bertemu terhadap jodoh kita, secara frekuensi sinyal itu ada. Coba nanti kalau tidak ketemu lah angen-angen. Itu kalau bahasa saya katakan ada beban rindu yang sangat besar. Rindu. Lah, rindu ini akan terjawab kalau lekas bertemu. Liqa. Rindu di dalam hati jenengan pada Allah itu akan terbayar jikalau ini sudah ada pertemuan. Liqa. Asah terus ruhaniyah ini tentang imanul haq. Lah niki sumbernya dari adzikru bisiril asrar, zikir yang sudah tidak mengucap namanya atau sifat atau zatnya, dengan rasa iman yang benar yang mengatakan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada
Tuhan siapapun yang bisa melakukan aspek apapun kecuali Allah. Maka Gusti Allah akan menyiapkan nur makrifat. Jadi di dalam imanul haq ada nur makrifat yang disiapkan Allah. Di dalam rasa itu ada cahaya, gitu, yang disiapkan Allah. Nur makrifat itu akan ditaruh oleh Allah di dalam dada jenengan, manakala jenengan ini sebagai hamba yang dipilih, dikehendaki. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Siapa yang dikehendaki? Itu tadi prosesnya mulai awal tadi. Berarti ketika hati jenengan terus menerus melakukan sirul asar, itu bentuk jenengan ini penafian diri. Bahasa thariqah disebut nafi isbat. Ya. Tapi dununge nafi isbat mboten didunungke, dadi nggih susah. Lah, ini dilakukan dikala saat kita bagaimana? 24 jam, Pak. Tidak memandang aktivitas kita ada di mana dan apa yang berlaku aktivitas, tidak memandang itu. Tidak memandang tempat, juga tidak memandang waktu atau jenis-jenis dari amalia. Tidak memandang apapun. Sebab syarat bila mana kau ingin bertemu aku, kata Allah, ada 2 syaratnya. Ini calon kekasih Allah pasti akan bisa bertemu Allah manakala menjalankan 2 syarat. Dan ini dijawab di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir dengan kalimat yang terakhir. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya ya, wa man kana yarju liqa rabbih, memakai kalimat Rob, berarti untuk nakiroh, untuk umum, untuk siapapun, artinya agama apapun Anda. Karena kan sudah tidak berbicara Isra toh, bicara Mi'raj, berarti rohaniah. Kalau kita tarik di dalam agama Islam berarti Rabbihi ay Allah. Kalau kita tarik di dalam agama Nasrani, Rabbihi adalah ay Allah. Terserah. Ini tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi seluruh umat agama apapun. Tapi dengan catatan dirimu harus mengikuti apa ajaran Kanjeng Nabi iki yang di jalur dinul haq mi'raj ini. Urusannya ruhaniyah. Jadi wis kelambi-kelambi njaba kaya serban ngene iki dideleh, Pak. Kaya kupluk kudu dideleh. Kaya sarung kudu dicoplok nggih? Mboten. Mboten. Oh, mboten, nggih pun. Cekak nemen-nemen gendenge lah ngoten. Bon. Harus ditanggalkan. Sudah enggak fanatik dengan bendera. Pertama apa? Fal ya'mal amalan sholihan. Yes, itu. 2 syarat. Kita bisa melakukan amaliyah yang baik manakala kita sudah berilmu. Kita akan menjadi tukang reparasi, nyun sewu. Kulkas rusak, televisi rusak, radio rusak, kalau kita sudah berilmu elektro. Coba
Sampai buka banner, menerima televisi rusak, kulkas rusak, tapi jenengan tidak punya ilmunya. Coba geruduk orang membawa kulkas rusak, bagaimana jenengan? Diawur gitu, mboten saged jadi, karena tidak berilmu. Ruhaniyah kita akan melaksanakan sirul asror, pelepasan diri atas keakuan diri, manakala jenengan pertama tadi wayat tabiuna aksan, jenengan pertama itu mendengarkan, kemudian ajarannya dan diterima dan mengamalkan, baru bisa terjadi. Sebab mohon maaf Syekh Ibnu Athaillah terkait masalah ruhaniyah ini itu sebagai penentu amaliyah fisik benar dan diterima oleh Allah atau tidak, penentunya ruhaniyah. Beliau katakan husnul a'mali utawi baguse piro-piro ibadah amaliyah di mata Allah iku tergantung nata iju husnil akhwal. Bagaimana keadaan ruhaniyah jenengan? Kalau ruhaniyah jenengan itu sudah lepas diri, bukan aku mukhlason yang ngaji, bukan aku mukhlason yang sholat, bukan aku mukhlason yang segala-galanya, maka itulah yang disebut buah yang muncul keadaan hati mingkol bin zahidin, hati yang makrifat. Berarti aku Allah. Paham ya? Yaitu yang dimaksud surat At-Toha, surat Toha ayat 14, innani anallah. Ingsun. Tapi hal ini akan terjadi setelah hilangnya, fananya keakuan diri kita sebagai makhluk yang lapo-lapo, yang nyapo-nyapo, yang mengapa. Jikalau sudah sampai di sini, maka gilalah hatimu pada Allah. Itu pasti. Yang kami sebut sebagai zadab. Jadab. Hati yang jadab itu sudah pisah hubungan ruhaniyah dengan selain Allah. Bahkan ruhaniyah saja sudah tiada. Nama ruhaniyah sudah tiada. Tinggal nama aku gitu. Tapi syaratnya yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kudu lepas akunya diri, Pak. Niku lho. Wala yusyrik, jangan kau mengadakan selain Allah. Berarti aku mukhlason makhluk sik mengadakan. Harus lepas. Caranya bagaimanapun, sampai masuklah pada hidup ini, bisa lewat depan jenengan, bisa lewat dalam jenengan. Dalam sampean berarti nafas. Ati sampean cantolno yen urip sesungguhnya hidup yang bukan sifat, itulah wujudnya Allah. Dengan ainul basiroh, mata, yaitu imanul haq, rasa. Udah, ikuti aja ini. Nanti pada waktu di mana Allah sendiri yang menentukan, dikatakan liqo, bertemu. Terus bertanya, apakah yang disebut bertemu itu ruh itu bisa melihat Allah? Makhluk itu bisa melihat Allah wujudnya? Bukan, Pak. Mbun salah tempe loh ya. Mbun salah tempe. Sederhana. Saya kasih tahu sederhana saja contoh. Ketika di depan meja saya, di depan saya ada meja. Di bawahnya ada karpet. Antara karpet dengan meja kita sebut sebagai
kolongan. Oke, kita masih menyebut kolongan. Ketika kita suluk, maka di situ ada sebutan yang namanya salik. Hamba ini ruhaniyah. Proses perjalanan fitrah untuk bertemu Allah. Disitulah proses jenengan kali kula semakin mendekat kepada Allah, otomatis semakin jauh dunia ini, semakin jauh makhluk itu nanti. Kalau mak plek paham ya? Liko itu bukan perkarane dunia makhluk itu bisa jadi satu ambek wujudnya Allah, bukan. La ibsarun wa mubsarun wa basarun wa basarun. Yang tadi melihat disebut ruh, nggak ada. Mata ainul basyirah melihat, nggak ada. Yang dilihat Allah nggak ada. Yang ada apa? Ya coba iki sampai hilangi semuanya. Apa? Nyebut apa jenengan? Inilah bahasa Quran disebut innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ingsun. Jadi yang kami sebut hidup di dalam dan di luar jenengan itulah yang berkalam. Setelah semuanya dalam diri jenengan itu sudah tiada.